Kita beri dulu sama-sama ya. Haleluya. Mari sembah Dia, ucapkan syukur. Beri ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita sampai hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan.
kepada-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Inilah dak Tuhan ini pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memilih kami, memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kehormatan bagi kami kalau Tuhan panggil kami jadi pelayan Tuhan. Ini sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau sudah selamatkan jiwa kami dan kami menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Amin. Terima kasih ya Allah buat janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Kami angkat tangan kami di hadapan Roh Kudus. Kami mohon Engkau mengurapi setiap kami para pelayan Tuhan pada sore hari ini. Dari pemusik, urapi WL, urapi para singers yang ada ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang lain di multimedia, di sound system ya Tuhan, urapi semua. Bahkan sampai kepada asyir yang ada ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan. Jemaat-Mu mereka yang datang haus dan lapar pada Engkau menjadi jawaban dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau ada tempat ini. Jangan lewatkan kami satu pun ya Tuhan. Jamah setiap kami lurus, supaya kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di hadirat-Mu kami diubahkan, di hadirat-Mu kami disembuhkan, di hadirat-Mu kami diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Genapi janji-Mu Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, dan pernah timbul dalam hati. Engkau sediakan bagi gereja-Mu di City Park. Engkau sediakan mujizat-Mu di City Park. Penuaian jiwa-jiwa terjadi dari tahun A sampai ke H. Engkau lawan jiwa-jiwa dari Gerbang Barat sampai ke Timur. Lawan jiwa-jiwa, tuai jiwa-jiwa bersama gereja-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini adalah milik Tuhan. Kami hanya berikan segala pujian, segala hormat di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami siap melayani Engkau dengan sangat semangat ya Tuhan, dengan antusias ya Tuhan. Biar pada saat Tuhan hadirat Tuhan atas kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan ada jiwa-jiwa. Lawatlah City Park, Cengkareng Timur dan sekitarnya. Engkau lawat dalam nama Yesus. Engkau lawat dalam nama Yesus. Berdoa syafaat juga Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan. Supaya berdoa dengan penuh dengan urapan daripada Tuhan. Sehingga terjadi mujizat terjadi ya Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap melayani Tuhan. Kami siap dan memberi yang terbaik pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melayani Tuhan, bersama-sama dengan antusias kita katakan amin. Silakan duduk.
kami bersyukur kalau dari pagi sampai saat ini Tuhan melindungi kami, menyertai kami, memelihara kami. Tuhan menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami memuji memuliakan nama-Mu, tahirkan Tuhan tempat ini. Kalau ada roh yang bukan daripada Engkau, kami serahkan, usir keluar di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kerinduan, haus dan lapar untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Saat ini kami serahkan WL Singer Pemusik ya Tuhan, yang telah mempersiapkan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan. Setiap ujian yang dinaikkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Pemusik juga Tuhan, bukan skillnya, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi tangan-tangan mereka ya Tuhan, sehingga menghadirkan simfoni yang indah, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan Tuhan, pembicara Tuhan, Pak Suandi ya Tuhan. Apa yang dipersiapkan itu adalah isi hati Tuhan, untuk menegur kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, menjawab setiap pergumulan kami ya Tuhan. Maka itu kami serahkan setiap jemaat Tuhan. Berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, terangi mata hati kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Maka itu kami serahkan Tuhan, seluruh jemaat meresponi apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, benar-benar menjadi kekuatan jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Saat ini kami berdoa, Gembala pembina kami, Pendeta Niko Ngantor Raharjo. Kami berdoa juga untuk Gembala kami Rayon 3, Bapak Afri ya Tuhan, dan Ibu Rena ya Tuhan. Kami juga serahkan Gembala Arlan ya Tuhan, dan GPI yang Pakat ya Tuhan. Serahkan juga Gembala Sub 3 ya Tuhan. Kau yang akan mengurapi mereka, terus Tuhan pakai mereka untuk menjadi mitra kerja, untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan, khususnya di Sitipat ini ya Tuhan. Kami tahu setiap tahun dari A sampai H Tuhan, Kau yang tahu setiap pribadi, setiap unit, banyak yang belum mengenal Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, membawa mereka untuk mengenal Kristus, bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya ya Tuhan. Sungguh saat-saat ini Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan mereka boleh diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal nanti tanggal 17 Desember ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap panitia Tuhan. Berikan kami unity ya Tuhan, supaya boleh nyata kebesaran-Mu Tuhan. Saat ini kami yakin Kau datang bukan bayi lagi ya Tuhan, tetapi menjadi hakim bagi kami. Maka persiapkan diri kami, berjaga-jaga dan waspada ya Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan intim dengan Engkau, karena
tempat ini dibuka untuk umat sekolah minggu dan semua telah Kau sediakan. Satu hal kami berdoa untuk youth dan remaja ya Tuhan. Amin. Pasti Tuhan akan membuka Tuhan. Menangkan para remaja ya Tuhan. Karena Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pakai tempat ini untuk menjadi mitra kerjamu. Amin. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan VOV. Kita mendengarkan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di bawah siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri yang melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat pertemuan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada Elam. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kedua eksternalnya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular teguh akan berlari. Engkau akan mengejar anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupelihara Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Lima arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di akhir pasti. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pencurahan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak mau pamit terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi boleh saya tanya lagi ya, tadi sudah tanya sih. Apa kabar hari ini? bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh kamu jadi kanannya minimal 5 orang karena kamu luar biasa hari ini.
kita. Dengan gereja kita ada Restorasi Pondok Daun, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kita masih berdiri, ya, masih bersukacita berkumpul bersama saudara-saudara memuliakan nama Tuhan.
Sampai hari ini hampiri Tuhan Yesus yang ada tengah-tengah kita semua. Seorang yang sakit pendarahan berkata, asal menjamah saja jubahnya malah sembuh. Jamah Tuhan Yesus dengan iman saudara. Asal menjamah saja jubah Tuhan, aku sembuh. Holy Spirit reign. Silakan duduk saudara. Holy Spirit reign.
tercurah bagi kami. Dan kami boleh melihat akan terjadi lawatan Allah yang besar di sini, Pak. Lawatan Allah yang besar terjadi di gereja-Mu pada pagi ini. Setiap kami diberdayakan oleh Roh Kudus sehingga boleh menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini, Tuhan. Engkau pakai generasi Yeremia itu orang-orang muda, bahkan yang berjiwa muda ya Tuhan. Kau pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami dengan senjata-senjata ilahi daripada-Mu, Tuhan, mengalahkan segala kuasa tipu daya iblis. Saatnya Tuhan kami mau dengar firman Allah. Urapi hamba-Mu, semuanya hamba di balik kuasa salib-Mu, Tuhan, sehingga apa yang Mu sampaikan menjadi berkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tolak segala roh tipu daya iblis di dalam pikiran hati kami. Kami tolak kuasanya, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kenyang dari hati dan pikiran kami, dan biarkan hati kami dibasuh dengan firman Allah, dimandikan oleh firman Allah, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, dengan antusias kita katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus. Luar biasa. Yes. Wah, luar biasa. Boleh lihat di kanannya saudara, katakan kamu keren banget hari ini. Puji Tuhan. Nubuat itu saudara harus tahu bahwa nubuat itu artinya membangun, menghibur, dan menasihati. Roh nubuat itu tidak ada yang menghakimi. Kamu berdosa ya? Tidak ada seperti saudara. Tapi biarkan Roh Kudus itu menjamah hati kita sehingga pada waktu firman Allah disampaikan, orang itu tertemplak sama menghakimi itu beda. Kalau tertemplak saudara, orang itu saja, oh ya saya ini berdosa, saya perlu Tuhan. Amin Bapak saudara. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah hari ini saudara, saya boleh melihat seperti kita nyanyikan tadi, rain down. Rain down itu artinya hujan turun. Ya artinya berkat Tuhan itu turun atas saudara dan saya. Saya berikan saudara satu ilustrasi sebagaimana Tuhan Yesus pernah perkatakan saudara, bagaimana ada dua orang membangun rumah. Ingat saudara ya, ada satu orang membangun rumah di atas batu. Ya, dia bangun rumahnya tinggi-tinggi mewah saudara, dan ada satu lagi membangun rumahnya di atas pasir. Dan dia bangun sampai jadi, sampai tinggi juga, dan berhasil saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, berkat Tuhan turun saudara atas dua orang itu, saudara yang kasih Tuhan, dan berkat Tuhan itu terus memberkati mereka. Tapi satu saat ada badai topan, ada cobaan. Katanya gini saudara, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang juga anginnya. Benar gak saudara? Jadi saudara, di atas dasar apa saudara bangun kehidupan saudara dan saya akan menentukan keteguhan, kekuatan rumah yang kita bangun. Sama-sama diberkati. Katakan amin. Sama-sama diberkati bahwa rain down artinya hujan berkat turun atas setiap orang saudara. Tetapi saudara, ada kalanya berkat Tuhan itu tercurah bagi anak Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan malah membawa dia baik, lebih dekat dengan Tuhan, tapi malah berkat Tuhan menghanyutkan dia dalam dunia ini. Bisa mengerti saudara ya? Jadi saudara kasih Tuhan ingin mencurahkan berkatnya bagi saudara dan saya. Tujuannya tidak lain, hanyalah untuk membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Coba kiri kanan mengatakan, lu tuh harus dekat bilang. Ya, saudara dan saya harus dekat sama Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai berkat Tuhan itu tercurah bagi saudara, lalu pada saudara diberkati Tuhan, saudara hanyut di bawah dunia ini. Nah makanya dua orang itu saudara membangun rumahnya di atas batu dan membangun rumahnya di atas pasir. Saya percaya jemaat di sini Pak membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sehingga saudara, pada waktu saudara diberkati Tuhan, saudara berkata ini karena saya, hebat saya. Tidak saudara, semua karena berkat Tuhan.
Amin saudara. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, hati-hati saudara. Ya, hati-hati ya. Kalau suaminya diberkati Tuhan, para istri perlu banyak doa. Apalagi suaminya baik, ramah semua orang, ya. Istrinya harus banyak berdoa. Karena kalau orang itu diberkati saudara, itu memuji loh saudara. Abraham Lincoln itu salah satu mantan presiden Amerika. Dia berkata begini, kalau kamu ingin mengetahui karakter seseorang, berikan dia kuasa, berikan dia jabatan. Ya, jadi waktu kita susah sama-sama suami istri, doa sama-sama, ke gereja sama-sama melayani Tuhan. Tapi pada berkat Tuhan dulu, disitulah ujian yang sebenarnya. Tapi saya melihat wajah-wajah di tempat ini tetap setia sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Sebab saudara dikasihi Tuhan, disayang sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan boleh tampilkan judul khotbah pada sore hari ini. Nih. Saya pemenang. Bilang saya pemenang. Saya pemenang. Saudara, saya tanya dulu saudara. Waktu saudara bangun tidur, lihat cermin. Siapa yang saudara lihat? Diri sendiri. Ya, ada seorang begini saudara. Pada waktu dia mengalami masalah persoalan, dia seorang pendeta loh saudara. Ya, pada waktu dia mengalami masalah persoalan tekanan yang begitu kuat, selalu dia bercermin, lalu menunjukkan cara itu saudara. Dia berkata, kamu pemenang, kamu luar biasa, kamu diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus berulang-ulang. Katakan berulang-ulang mengafirmasi, berkata kepada diri sendiri bahwa saya pemenang. Amin. Ya. Saya pemenang, saya berharga, saya jadi anak Tuhan. Itu yang harus kita perkatakan. Makanya pada saudara menghadapi benturan, menghadapi masalah dalam bisnis saudara mungkin masih mandek, saudara katakan di cermin, kamu pemenang. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Jangan bilang, aduh kamu gagal. Ya. Karena apa saudara? Pemenang itu saudara kasih Tuhan selalu yang paling sulit mengalahkan bukan di luar sana saudara, tapi yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Benar nggak saudara? Mengalahkan ego kita ini loh saudara. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung. Nah kalau kita mendapatkan itu, kita bisa komplain. Benar nggak saudara? Ya. Jadi mengalahkan diri kita ini saudara, yang harus, yang dimana Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya. Di mana Roh Allah ada, kata firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Jadi Roh Kudus itu di dalam hati saudara, Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi berani, menjadi beriman, menjadi optimis menghadapi hari-hari yang sulit ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya selalu ada mimbar ini katakan, apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Ada tambahannya lagi, yes, yes, yes. Tepuk tangan dong saudara. Secara ini paham ini, kasih tambahannya 3, yes, 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 yes saudara. Amin. Ya. Jadi saudara bersama dengan Yesus, saudara bisa menghadapi segala musuh-musuh kita saudara. Ingat saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Peperangan saudara dan saya bukan melawan manusia. Peperangan saudara dan saya bukan kelompok-kelompok radikal, bukan saudara. Tetapi peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara, tipu daya iblis. Ibaratnya gini saudara, bahwa ular itu lambangnya kan ular, benar nggak saudara? Ular itu walaupun dipotong kepalanya saudara, badannya itu masih gerak-gerak. Saudara buktikan, bisa buktikan saudara? Ya. Jadi saudara,
iblis itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sudah dipatahkan, tetapi badannya masih gerak-gerak, yaitu tipu daya iblis. Nah, saudara, iblis itu bisa menipu saudara lewat pikiran saudara. Makanya itu iblis itu ngomong sama Tuhan Yesus. Ya, iblis tahu nggak bahwa Yesus itu adalah anak Allah, saudara? Tahu ya? Iblis itu ingin menipu Yesus. Dia berkata, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Kan dibuat bimbang, saudara. Benar nggak? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Iblis itu berusaha menipu Yesus sebagai manusia 100%, dia juga 100% sebagai Allah. Dia ingin membuat Yesus bimbang, apakah benar saya anak Allah? Nah, itu juga kita alami. Ya, kalau saya Yesus, jangankan batu ini saja jadi roti, kamu juga saya bisa jadi rica-rica. Karena dia berbentuk ular. Ya. Jadi saudara, iblis itu membawa saudara menjadi apa? Menjadi bimbang. Sehingga saudara kehilangan sepertinya jati diri. Benar gak sih anak Tuhan saya? Kok apa yang saya kerjakan kok gagal terus. Lalu iblis misalkan, ngapain kamu di gereja? Ya, katanya kamu anak Tuhan itu kan harus diberkati. Dibuat bimbang. Tapi katakan saudara, seperti Yesus bilang, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kita harus patahkan kuasa iblis, saudara. Kita harus patahkan. Yang kedua, saudara, bagaimana iblis mencoba Yesus. Dia ingin menguji Yesus, saudara. Kalau engkau anak Allah, dia bawa ke tempat yang tinggi, ya, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat di surga akan menatang engkau dan sehingga engkau tidak terangkut pada batu. Nah, selalu iblis mencobai kita dengan ketenaran. Benar nggak, saudara? Kalau Yesus menjatuhkan dirinya, kan saudara, wah, top, jatuh nggak meninggal, gitu, saudara. Yang ketiga, iblis mencobai Yesus mengatakan, seluruh isi dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah. Nah, itu saudara, iblis itu berusaha menggoncangkan kepercayaan kita, iman kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Makanya kalau ada intimidasi di pikiran saudara, ada teror, ada yang membuat saudara khawatir berlebihan dengan Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Amin. Tolak dalam nama Yesus. Ada intimidasi di pikiran saudara, tolak dalam nama Yesus. Saya pemenang. Amin. Saya pemenang. Saya lebih daripada pemenang. Itu kata firman Tuhan, saudara. Amin, Bapak Saudara. Bagi medisi, Pak Romo. Allah yang bela, siapa lawan dia? Sobel. Allah yang bela. Amin. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, Yesus yang berikan kuasa, oh terpujilah namanya. Saudara percaya bahwa Allah bela saudara? Allah bela keluarga saudara. Tuhan membela setiap pekerjaan usaha saudara. Amin. Tuhan bela setiap kesehatan saudara. Ya, saudara. Yang pertama, saudara, kita buka di dalam kitab Yakobus
Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. Kita bisa melihat di sini, saudara. Ya, boleh baca sama-sama dengan antusias, karena saya melihat si Dipak ini antusias ya. Mana antusias, saudara? 2, 3 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, terus kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu menegangkan diri dan jangan serta-merta melawan kebenaran. terus lagi. Puji Tuhan, ya. Saudara, yang pertama, dari mana kita bisa menang, saudara? Apa yang tersenang? Yang pertama, kita harus menang dari iri hati. Katakan iri hati. Saya menang atas iri hati. Di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita harus menang atas iri hati. Amin. Iri hati itu sama dengan cemburu. Benar, saudara? Kalau saudara dan saya dikuasai oleh roh cemburu, roh iri hati, di situ ada kekacauan. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Ingat, Raja Saul itu tidak pernah didemo sama Daud, ya. Tetapi pada waktu Daud memenangkan pertempuran, saudara-saudara, mereka balik ke kota, saudara-saudara, ke ibu kota Israel pada waktu itu. Lalu para wanita nyanyi dengan sorak-sorai. Apa nyanyi, saudara? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pada waktu para wanita menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, disitulah saudara-saudara timbul iri hati Saul. Dia tidak menjaga hatinya saudara dengan baik. Saudara, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Capek ya jaga hati ya. Lebih capek jaga hati orang lain. Saudara, kita jagain perasaan orang lain, kita jagain hati orang, capek saudara. Jaga hati kita juga capek. Ya. Nah, saudara di situ kan, jangan sampai jemaat Tuhan tempat ini, prajurit-prajurit Tuhan ini, jangan sampai saudara dipenuhi dengan iri hati. Makanya Yohanes Pembaptis ngomong gini, saudara, biarlah dia, Yesus, semakin besar, aku ini harus semakin kecil. Jadi siapapun yang dipakai Tuhan, saudara harus tetap berbesar hati. Amin. Saudara jangan pernah iri hati, jangan pernah cemburu. Kalau saudara dan saya iri hati cemburu, berarti saudara belum menghidupi tentang kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu tidak cemburu, tidak pemarah, tidak penendam. Amin, saudara. Jadi saudara harus menang dari iri hati dan cemburu ini. Ibu-ibu, ya, jaga hati. Amin. Jaga hati. Jangan sampai kita dikuasai oleh iri hati. Ya, ini saya sudah ngomong 2 minggu yang lalu. Kita ini Natal, di Natal ini kan ada panitianya, Bapak Ibu Saudara. Di antara panitia itu beda karakter, benar nggak? Ya, saya udah pesan-pesan jauh-jauh hari, jaga hati. Karena apa? Cenderung kalau dia capek, lelah, ada orang ngomong langsung kita tersinggung. Ya. Tapi kalau saudara dan saya menjaga hati dengan baik, orang mau ngomong apa, boleh congor lu ngomong aja nggak apa-apa. Ya, benar saudara ya, nggak apa-apa kamu ngomong apa aja. Yang penting saya mau mengerjakan pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
dari iri hati ini, saudara. Ya, yang kedua, saudara harus menang dari ego saudara. Ya, di dalam ayat 16, dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mementingkan diri sendiri itu egosentris, memusatkan perhatian pada diri sendiri. Ya. Jadi kalau saudara dan saya punya ego, firman Tuhan katakan apa, saudara? Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ternyata kalau walaupun saudara nggak berzina, nggak mabuk, nggak mencuri, tapi kalau saudara egois, itu dikatakan firman Tuhan, di situ dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Egois itu nggak baik, saudara. Ya, coba tanya suaminya. Ya, kamu egois kan? Ya. Tanya kenyataannya, saudara, kamu egois kan? Ya. Harus menang dari egois. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, setiap ini, nggak bisa jalan kalau kita egois, benar? Nggak bisa jalan, nggak bisa berkembang. Saya jamin, saudara, kalau saudara dan saya egois, nggak bisa. Makanya kita harus tanggalkan, saudara, egois kita, saudara. Memusatkan diri sendiri, jangan, saudara. Biarkan Tuhan. Saya senang dengan omongannya si Ko Edi, saudara. Biarkan orang lain yang mendapat kemuliaan dan masalah. Yang penting Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Saya ingin supaya jemaat Tuhan tempat ini jaga hati, ya, dari kecemburuan, dari iri hati. Yang kedua, harus menang dari segala egois. Suami juga nggak senang lihat istri egois. Minta apa-apa, minta kopi mah, udah ambil sendiri. Ya. Minta apa-apa istrinya, nggak mau, saudara. Pasti nggak suka, siapapun nggak mau kalau egois. Jadi kalau kita egois, saudara, berarti kita di situ ada kekacauan, di situ ada macam perbuatan jahat. Makanya kenapa sampai suami uring-uringan? Ayo, suami-suami sini apa yang uring-uringan? Karena istrinya egois. Uring-uringan, kemana jadi emosi? Karena apa? Istri egois. Tetapi kasih itu melayani. Lihat tepuk tangannya Maria Betul. Bapak-bapak saya masih mengerti apa yang saya maksud, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, pemenang itu enggak cepat berpuas diri. Amin. Saudara bangun bisnis hari ini berhasil, jangan berpuas diri. Nah, kecenderungan kita, kadang-kadang kita sudah berpuas diri. Daud itu, saudara, Raja Daud, berperang kemana saja, dia menang. Dia puas, saudara. Tiang-tiang dia di sotor istananya, saudara. Wah, kipas-kipas saya sudah berhasil, saya sudah menang. Dia berpuas diri, dikasih semua panglimanya, prajuritnya berperang. Dia pasti yakin bahwa pasti menang. Wah, tiang-tiang, saudara, nongki-nongki, ngopi-ngopi di atas istana rumahnya, saudara. Berpuas diri. Lalu dia melihat seorang wanita. Disitulah awal dari kejatuhan Daud. Jadi para pria, jangan cepat berpuas diri. Katakan amin, saudara. Jangan pernah berpuas diri. Kita pun di sini, kita dari awal Januari di tahun ini, saudara, Mas Momen tahu yang datang 2 orang, belasan orang, saudara. Tapi kita nggak mau berpuas diri di sini, saudara. Kalau mau nyaman, hanya melayani 10 orang lebih enak. Benar, saudara? Lebih nyaman kalau semua kita bersekutu di tempatnya Kokianan, di Cimarini, lebih senang. Makanannya banyak, saudara, yang datang 20 orang. Tapi dengan banyak jemaat di tempat ini, saudara, kita juga tak kerepotan. Benar nggak, saudara? Makanya, saudara Tuhan, kenapa orang itu stagnan, nggak berhasil, nggak naik, saudara? Karena apa? Dia cepat berpuas diri. Mari jemaat di tempat ini, jangan sampai kita cepat-cepat berpuas diri. Kejar terus, karena apa firman Tuhan katakan, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu menjadi kepala, bukan jadi ekor.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus menang atas hal ini. Yang pertama lagi apa saudara? Dari iri hati atau cemburu. Yang kedua saudara, yang kedua egois. Ya, jadi kalau saudara lihat orang egois, ya udahlah, nggak apa-apa, doakan saja saudara. Yang ketiga, saudara juga harus menang dari berpuas diri. Kalau saudara berpuas diri hari ini, ingat Daud, disitulah awal dari kejatuhan. Kalau kita tetap pagi ini, saudara yang dikasih Tuhan, tim yang ada, kalau kita berpuas diri hanya di sini saja, disitulah awal dari kejatuhan kita. Saya rasa tim yang ada di tempat ini yang sudah dipercayakan Tuhan, kita tidak berpuas diri, kita ingin lebih lagi. Amin. Lebih lagi supaya sifat dimenangkan bagi kita. Ayo kita berdua bersama-sama. Oh, Rabbi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini dikuasai dengan iri hati, cemburu, dikuasai dengan egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau melayani keluarga, tidak mau melayani istri, tidak mau melayani suami. Hari ini menang atas hal itu saudara. Kenapa suami saudara tidak bertobat? Mungkin para ibu-ibu egois, tidak mau melayani suaminya dengan baik, berucap dengan lemah lembut. Hari ini Tuhan datang kepadamu. Hari ini datang kepada kita semua saudara. Ora masyarakat saudara ingin dipulihkan Tuhan dari ketiga hal ini saudara. Dari iri hati, cemburu, dari egois, berpuas diri, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ora masyarakat
Tuhan, Pak Gembala kita Afrisa lagi, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, untuk Pak Afrisa lagi Tuhan, Pak Gembala kami tentang ini Tuhan, kami mau lengkap untuknya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, untuk istrinya Tuhan, untuk kedua anaknya Tuhan, dan kami juga Tuhan mau mengucapkan berkat untuk diri kami sendiri Tuhan, keluarga kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang, yang percaya katakan amin. Itu adalah Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan seperti diumumkan di tadi pagi ya. Kalau persembahan ini adalah sesuatu yang keluar dari hati kita sendiri, jadi bukan merupakan paksaan. Kita memberikan ke gereja harus ada datang bawa persembahan, enggak. Tapi persembahan itu sesuatu yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita Bapak Ibu ya. Jadi memang jika Tuhan menawarkan, Bapak Ibu boleh memberikan. Tapi jika belum ada juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan untuk memberikan persembahan. Amin Bapak Ibu. Tapi ya percaya kita di sini semua Bapak Ibu memberikan persembahan dengan sukacita. Amin. Oke, tadi dari tim floor kami menemukan ada satu amplop persembahan yang jatuh. Mungkin Bapak Ibu boleh periksa dulu nih, siapa ada yang amplop persembahan yang jatuh? Apakah ada? Di dekat pintu dari amplop persembahan ini sudah berisi soalnya. Oke, gak apa-apa. Sambil mungkin melihat-lihat, yuk kita berdoa buat persembahan. Kita boleh angkat karena amplop persembahannya. Oke, Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat pada kesempatan sore hari Tuhan, di mana kami Tuhan boleh kembali diingatkan bahwa melalui firman-Mu Bapak. Saat ini Bapak kami mau datang membawa persembahan kami Bapak. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan di Tuhan bukan semata-mata karena kami mau gaya-gayaan, bukan karena semata-mata Tuhan kami mau dipandang manusia, tapi biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh kami berikan dengan hati yang sukacita dengan dan menjadikan persembahan yang berkenan bagi-Mu Bapak. Biarlah Bapak Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami menjadi alat, menjadi sarana untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahannya di sini disiapkan 2 kantong. Ada di depan, ada di sebelah kanan. Tapi belum amin ya, amin. Lupa saya. Oke, nanti boleh bergantian dari yang depan dulu. Nanti yang di sebelah kiri saya boleh kasih di tengah, yang sebelah kanan saya boleh di sebelah kanan. Ayo kita angkat pujian dulu nih, siapa lawala. Ini saya wakili ya Bapak Ibu. Bila
ada boleh di depan itu saja lambaikan tangannya. Apakah ada? Haleluya, selamat datang Bapak. Kami senang Anda dihadir di sini. Bila mana mungkin Bapak belum ada tempat beribadah yang tetap, kami di sini sangat terbuka untuk menyambut Bapak. Haleluya, selamat datang. Oke. Nextnya. Oke, ini adalah ibadah kita sekolah minggu. Ini sudah kurang lebih berjalan 1 bulan ya. 1 bulan. Semakin hari kita melihat semakin banyak anak-anak yang datang ke sini untuk beribadah ya. Mungkin sekarang boleh dilihat di bulan ada suara anak-anak. Kita ingin lebih banyak lagi anak-anak mengenal Tuhan. Yuk, saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin punya anak-anak, punya tetangga atau keponakan anak. Ya hari minggunya jam 9 pagi ada sekolah, boleh diajak aja ke sini. Udah kita sama-sama bersekolah minggu ya. Kalau nggak sempat waktunya nggak usah khawatir. Antarkan aja ke sini, nanti ada kakak-kakaknya yang jaga. Nanti jam 10 boleh dijemput lagi anaknya. Jadi nggak mau ditungguin, aman. Oke, nextnya ini dia yang luar biasa. Ada saya waktu ambil foto ini saya ingatnya sama Teddy Amal loh. Iya gitu. Iya, jadi setiap hari Kamis 2 minggu sekali jadwalnya berarti minggu depan tanggal 7 Desember ya. 7 Desember jam 10 pagi ada ibadah usia emas di sini. Jadi usia emas itu adalah Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah banyak pengalamannya boleh join sama kami. Jam 10 pagi nanti dilanjutkan dengan makan siang bersama. Oke, nextnya. Ini jalur ibadah rutinnya, ibadah raya setiap hari minggu 2 kali, jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Setiap Selasa ada rumah doa atau konsel ya, jam 7 malam di tempat ini. Dan ada doa fajar setiap hari jam 4.50 pagi melalui Zoom atau YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada kepengen bergabung, boleh hubungi Pak Gembala atau Ibu Gembala yang mungkin hari ini sedang sibuk ya, nggak kelihatan ya, untuk minta linknya. Oke, nextnya. Nah, ini yang kita nanti-nantikan. Beri kemudian dulu buat Tuhan. Ini kita lihat ya, ini sudah ada slide dekorasi Natal. Nantinya pastinya lebih meriah lagi. Ya, Ibu dekornya ada di belakang. Iya, tanggal 17 Desember jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah Natal bersama. Jadi cuma ibadah 1 kali ya, tanggal 15 Desember itu jam 6 sore. Nanti kita tempatnya terbatas, sudah dibikin lingkaran merah, tempat terbatas cuma ada kurang lebih 150 tempat duduk di sini ya. Jadi di situ ada pendaftaran, nomornya mungkin boleh dicatat. Nanti juga akan sepatutnya pasang juga, Bapak Ibu kalau yang mau hadir sama beberapa orang boleh menghubungi nomor tertera. Nanti kami akan memberikan kupon makan. Jadi kalau nanti ada perjamuan kasih juga ya, nanti kami prioritaskan supaya yang punya kupon yang mendapatkan makan ya. Jadi segera mulai catat-catat siapa kira-kira yang mau diajak supaya bisa didaftarkan. Kuponnya akan dibagikan di awal Desember biar tidak terlalu cepat hilang. Oke. Nextnya, ini pelayanan selain di ibadah rutin kami juga ada pelayanan yang bisa dilayani setiap hari. Ada berdoaan, ada rumah, konseling itu bisa setiap hari kecuali hari Minggu ya, karena hari Minggu itu biasanya kami full di tempat ini pagi dan sore. Ada sekolah Minggu juga. Kalau di hari Minggu kita bisa melayani baptisan air, penyerahan anak, pendengar pernikahan, dan kecuali kedukaan. Kalau kedukaan tidak ada waktu setiap saat. Tapi pelayanan apapun yang Ibu Bapak butuhkan, jangan ragu-ragu untuk hubungi sekretariat kami dengan Ibu Lena ya. Dan sekali lagi tugaskan pelayanan di sini sifatnya gratis, tidak ada bayaran tarikan apapun, tidak perlu berlaku. Saya harus kasih amplop orang, semuanya buat Tuhan. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah bukan sebenarnya Tuhan Yesus sekarang begitu ya. Jadi benar-benar gratis sekarang itu Koedi muda, ini Koedi yang sudah senior. Koedi muda tadi kami doakan juga rumahnya di Badak, sekarang lumayan jauh dari sini. Koedi kami minta uang tadi Pak. Ada minta uang tak? Nah ada kami yang gratis, ada buktinya, sudah ada saksinya. Kami melayani tidak dibuat biaya sekarang.
biar upah kami dari surga, karena kami dapatkan cuma-cuma dan kami juga harus berikan dengan cuma-cuma. Ini Pak Ahok tadi mau foto kita bareng, ya. Jadi saudara tunjukkan wajah yang paling ganteng, paling cantik. Nah, mari Pak. Ayo, saudara duduk aja, duduk berdiri. Tapi kayaknya yang ini yang di sebelah sini nggak terdapat di belakang atau isi batu kosong. Boleh kesini geser dikit supaya kelihatan. Jadi kita mau ada foto bersama ya supaya kelihatan ya dokumentasi. Jadi boleh merapat. Ya, yang muda-muda mau ngangkat di bawah juga boleh. Iya, apa saya ini dulu, bantu dulu. Ayo di full di tengah, ini di depan kami ada 14646. Sini. Ya ini masih ada kosong di Ayo. satu. Ini ada dua nih. Ayo Cina sama itu. Ini ada tempat itu. Ayo boleh. Ayo jangan lama-lama. Ini Jonathan, David, Ayo, Cici. oh ini semuanya bantu. Cici kamu yang di situ ayo boleh berangkat. Nanti akan dibuatkan dokumentasi kolase untuk ditampilkan ketika acara Natal. Yuk, tunjukkan penyanyi terbaiknya ya. Saya yang aba-aba ya Pak Ahok ya. Saya pengen di tengah. Ayo Pak semuanya langsung. Kalau saya di tengah, orang nggak kelihatan. Saya di sini aja. Rapetin bangkunya, rapetin. Ya semuanya penuhi. Saya sini aja. Ya oh ini. Terus satu lagi. Terus silakan. Ayo Ibu, boleh bergabung. Jangan malu-malu di sini, kita semua nggak ada yang malu-malu. Malu-malu ini ya. Ayo. Nah ini dapat semua nih. Iya. Di tengah ya semua. Ya. Siap semuanya dengan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3 nanti bilang semangka ya. Semangka. Ya. Ingat ya 1, 2, 3 bilang semangka ya. 1, 2, 3 semangka. 1, 2, 3 semangka. 1, 2, 3 semangka. Udah belum? Nggak dapat ke Oh, nggak dapet, saya nggak dapet. Ganti ya, bilangnya cheese ya, cheese. Ya. Yo senyumannya yang manis. 1, 2, 3, cheese. Kali lagi. Cheese. Dan video ya. Oke. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Oke, apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, oke. Sip. Oke, Pak Ahok nggak lihat ya, Pak Ahok nggak ada fotonya nih. Baik saudara, hari Selasa ini ada pembicara kita yang kita undang saudara. Beberapa bulan yang lalu juga pernah sudah memberkati kita hamba Tuhan Pak Tanto ya yang sudah pernah membagikan bagi kita sharing firman lewat karakter. Jadi kalau saudara, kalau orang-orang ikuti saudara mereka itu bayar, satu orang bisa jutaan. Nah, kita di sini dikasih gratis. Jadi saudara datang ya hari Selasa jam 7 malam. Jadi nanti kita Selasa ibadahnya hanya 1-2 pujian, lalu kita serahkan kepada beliau untuk sampaikan materi apa yang disampaikan memberkati kita. Jadi saudara ajak teman, karena saya yakin apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara dan mengenai perjumpaan nanti. Dan ada pertanyaan dari di sini. Dan kita nyanyikan doa Yabes. Mari silakan boleh dibantu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas
prajurit-prajurit yang gagah perkasa, angkat tanganmu, fokuskan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung, dan keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pekerjaan saudara dan saya, rumah tangga, bisnis, apapun kesehatan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan antusias kita katakan sama-sama, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin boleh kasih salam selamat kirim kanan selamat hari Minggu. Nanti kita ada Bapak pembicara